Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, terus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, punya hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan merubah segalanya. Di waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, terus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, rohnya hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan merubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan merubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan merubah segalanya, kasih Tuhan merubah segalanya, kasih Tuhan merubah segalanya. Shalom saudara-saudari di dalam Yesus. Tema renungan pada pagi ini adalah Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati.
yang diambil dari 1 Samuel bab 16 ayat 1 hingga 13. Nah, saudara-saudari, selalunya kita melihat dan menilai seseorang melalui penampilan mereka. Tetapi Tuhan melihat hati. Dan ini adalah prinsip Alkitabiah yang penting untuk kita pelajari. Dan kita akan melihat prinsip ini dalam kisah Daud yang dilantik menjadi raja. Nah, kita cenderung melihat penampilan luaran, kita juga mudah terkagum ataupun tertarik kepada perkara luaran yang mungkin salah. Dan sebab itu kita perlu belajar untuk melihat sesuatu dengan cara Tuhan melihatnya. Pertama, hati yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, Saul adalah raja Israel yang pertama yang dilantik oleh Tuhan. Pada mulanya Saul melakukannya semua dengan baik. Tapi tidak lama kemudian dia menjadi semakin sombong dan semakin tidak bergantung kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak ataupun tidak menerima Saul menjadi raja atas orang Israel. Mengapa Saul ditolak, tidak diterima oleh Tuhan sebagai raja lagi? Ya. Nah, apabila Saul dan tenteranya diserang dan mereka menjadi takut, daripada menunggu Samuel untuk tiba membuat korban bakaran kepada Tuhan, Saul bertindak sendiri dan membuat persembahan korban itu sendiri. Nah, kita harus pahami bahwa pertama Saul telah menerima perintah yang jelas untuk menunggu Samuel selama 7 hari supaya Samuel boleh mempersembahkan korban. Ya. Dan persembahan korban pada waktu itu penting untuk memohon berkat Tuhan. Nah, Saul juga tahu kepentingan kerajaannya bergantung padanya untuk menunggu Samuel datang mempersembahkan korban demi memohon berkat Tuhan supaya mereka berjaya dalam peperangan mereka. Tetapi Saul menjadi tidak sabar menunggu kedatangan Samuel. Oleh karena Saul memilih untuk tidak sabar dan memilih tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dia jelas dengan perintah Tuhan bahwa dia harus menunggu Samuel untuk membuat persembahan korban. Tetapi dia tidak mentaati perintah Tuhan itu karena tekanan yang dia hadapi. Ya, jika kita baca petikan, karena tekanan yang dihadapi, maka ramai rakyat mulai meninggalkannya. Dan daripada menunggu Samuel dan dipenuhi rasa ketidakpastian dan tekanan bahwa musuh akan datang menyerang mereka bila-bila masa, Saul bertindak sendiri dan membuat korban bakaran sendiri. Apabila Samuel datang, Samuel menegur Saul tentang kesalahannya dan ketidaktaatannya. Tetapi Saul ini membuat alasan ataupun mencari alasan daripada bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Nah, ketidaktaatan Saul ini adalah permulaan kejatuhannya. Kesombongan dan ketidaktaatannya terus bertambah. Saul akan coba menebus kekurangan ketaatan dan kepercayaannya kepada Tuhan dengan membuat korban bakaran. Tetapi Tuhan mengetahui isi hatinya. Dan inilah yang dikatakan Samuel kepada Saul. Manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau persembahan dan korban? Lebih baik taat kepada Tuhan daripada mempersembahkan domba yang paling gemuk kepadanya. Oleh sebab Tuanku menolak perintah Tuhan, Tuhan pula menolak Tuanku sebagai raja. Saudara-saudari, Tuhan tahu hati Saul, hati yang sombong, hati yang tidak percaya, hati yang tidak bertaubat. Tuhan juga tahu dan melihat hati kita semua. Dia tahu dan melihat semua yang nyata dan semua yang disembunyikan dalam hati kita. Dia tahu dosa-dosa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Jika kita seperti Saul, tidak sentiasa memeriksa hati kita dan tidak bertaubat dari dosa-dosa, nescaya Tuhan pun membiarkan kita binasa dalam dosa kita. 2. Tuhan melihat hati. Nah, Samuel tiba di Bethlehem dan dia menyuruh Isai dan anak-anaknya untuk menyucikan diri dan menjemput mereka ke upacara mempersembahkan korban. Ketika semua orang berkumpul, Samuel melihat Eliab, anak Isai,
dan dia berpikir orang yang berdiri di hadapan Tuhan ini tentulah orang yang dipilihnya. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel untuk tidak memperhatikan rupa, bentuk dan penampilan seseorang dan tidak menilai orang seperti cara manusia menilai orang. Tuhan juga berkata bahwa manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Samuel pun memahami maksud Tuhan dan meminta Isai untuk memanggil anak-anaknya yang lain. Tapi tidak seorang pun dari mereka yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu Samuel pun bertanya kepada Isai apakah dia ada anak yang lain. Isai menjawab, ada seorang yang bongsu, dia sedang mengembalakan domba. Dan jika kita perhatikan, ahli keluarga Daud pun menilai Daud melalui penampilannya. Mungkin karena dia bongsu, oleh karena itu dia kelihatan lemah dan dia dianggap tidak berpengalaman. Sebab itu dia tidak bersama-sama dengan saudaranya ketika Samuel menjemput Isai dan keluarganya untuk upacara persembahan korban. Dan Daud pun dipanggil untuk menghadap Samuel. Ketika Daud menghadap, Samuel melihat dia, seorang pemuda yang kacak, sehat dan mata bersinar. Dan Tuhan pun berfirman kepada Samuel bahwa Daud adalah orang yang dipilihnya dan dia memerintahkan Samuel untuk melantiknya menjadi raja. Nah, saudara-saudari, kita seperti Samuel, kita menilai orang melalui rupa, bentuk dan penampilan mereka. Kita terlalu cepat melihat luaran seseorang dan terlalu mudah terkagum, terpesona, tertarik dengan luaran mereka tanpa mempertimbangkan karakter, yaitu sikap dan perangai mereka yang sebenarnya. Bukan hanya itu, kita juga mencipta sebuah penampilan untuk dilihat oleh orang lain. Kita dapat menipu orang dengan sandiwara melalui penampilan luar kita. Namun sesungguhnya hal itu menjadikan kita sebagai orang munafik ataupun hipokrit. Nah, kita harus ingat, tidak seorang pun yang dapat menipu Tuhan. Tuhan melihat sampai ke lubuk hati kita yang terdalam, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. 3. Hati yang menyenangkan Tuhan. Nah, apakah sebabnya Tuhan memilih Daud sebagai raja? Kita boleh menemukan dalam petikan-petikan lain tentang mengapa Daud dipilih oleh Tuhan. Pertama, karena Daud mengenal Tuhan. Daud mengenal Tuhan. Salah satu kejayaan Daud adalah ketika dia mengalahkan Goliat, seorang Filistin yang perkasa. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu dan sebuah ali-ali. Sebelum melemparkan batu tersebut, Daud berkata, semoga orang di sini akan melihat bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang ataupun tombak untuk menyelamatkan umatnya. Dia sentiasa menang dalam peperangan dan dia akan menyerahkan kamu semua ke dalam tangan kami. Jadi kalimat Daud itu menyatakan bahwa Tuhan sentiasa menang. Ini membuktikan bahwa Daud mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Bahkan dalam Mazmur 23 yang ditulis oleh Daud, menunjukkan kita betapa Daud mengenal Tuhan dalam hidupnya. Kedua, Daud percaya kepada Tuhan. Walaupun Saul sering mengancam membunuh Daud, tetapi Daud tetap menghormati Saul ini sebagai raja dan tidak mengapa-apakan nyawanya, walaupun Daud memiliki peluang untuk melakukannya. Nah, ketika Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul dalam gua, dia tidak melakukannya. Daud berkata kepada Saul, semoga Tuhan memutuskan siapa yang bersalah, hamba atau tuanku. Kiranya Tuhan membalas perbuatan tuanku terhadap hamba, namun hamba tidak akan menyakiti tuanku sedikit pun. Tuanku tahu pepatah lama ini, kejahatan hanya dilakukan oleh orang jahat. Oleh sebab itu hamba tidak akan menyakiti tuanku. Di situ Daud menunjukkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, di mana dia tidak memiliki hak untuk membunuh raja yang sudah dilantik oleh Tuhan. Daud tahu Tuhan telah melantiknya menjadi raja yang baru. Tetapi tidak seperti Saul yang mengambil tindakan sendiri, Daud menantikan Tuhan sendiri bertindak untuk menyingkirkan Saul. Dan Daud juga percaya dan bergantung kepada Tuhan untuk menyelamatkannya dari kejahatan Saul yang berkali-kali coba untuk membunuhnya. Ketiga,
Daud rendah hati dan setia. Setelah mengalami kemenangan dalam peperangan, Daud tetap rendah hati. Ketika Saul ingin memberikan anak perempuannya, Mikal, sebagai istri Daud, ini jawab Daud, "Adakah kamu pikir mudah untuk menjadi menantu raja? Aku orang miskin dan tidak penting." Kemudian dalam hidupnya, setelah Daud menjadi raja dan telah mengalahkan musuhnya, Nabi Nathan memberitahunya tentang janji Tuhan untuk memberkati pemerintahan Daud. Dan Daud berdoa, "Ya Tuhan Raja, aku dan keluargaku tidak layak menerima segala kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepadaku selama ini." Dan pada ketika itu Daud tahu dan menyadari bahwa kejayaan yang dia terima dalam semua yang dia lakukan itu bukan hasil dari dirinya, tetapi berkat dari Tuhan. Dan dia memuliakan Tuhan. Nah, dengan segala kejayaannya dalam hidup, Daud tetap setia kepada Tuhan. Keempat, Daud bertobat dan berubah. Kemudian dalam hidup Daud, kejujuran dan ketulusannya terjatuh. Daud meniduri Batsheba dan membunuh Uria, suami Batsheba. Daud merasa tertekan apabila Nabi Nathan mendedahkan dosa yang dilakukan olehnya. Daripada membeli alasan untuk dosanya, Daud berkata, "Sesungguhnya beta sudah berdosa terhadap Tuhan." Walaupun Daud telah melakukan dosa dan kejahatan, dia bertanggung jawab dan menyesali perbuatannya. Dia memohon pengampunan Tuhan. Dan Daud menulis Mazmur 51, di mana tercatatnya pengakuan dosanya karena telah berzina dengan Batsheba dan membunuh suaminya. Dan dalam Mazmur 51, Daud mengakui dosanya dengan penuh penyesalan dan mohon Tuhan mengubahnya. Jadi kita dapat melihat bahwa Saul dengan Daud memiliki hati yang berbeza. Saul memiliki hati yang sombong, hati yang tidak percaya, hati yang tidak bertaubat. Tetapi Daud memiliki hati yang mengenal Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan, rendah hati dan setia, hati yang jujur dan bertanggung jawab, hati yang bertaubat dan berubah. Nah, itulah sebabnya Tuhan memilih Daud menjadi Raja Israel. Bukan karena Daud adalah orang yang sempurna, tetapi Tuhan memilih Daud karena dia memiliki hati yang menyenangkan Tuhan. Kesimpulannya, saudara-saudari, Tuhan melihat hati kita semua dan dia mencari orang-orang seperti Daud yang hatinya mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, rendah hati dan setia, jujur bertanggung jawab, serta mau bertaubat dan berubah. Jadi mari kita terus senantiasa memeriksa hati kita, apakah kita sudah memiliki hati yang menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu kepada kami pada pagi ini. Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa dan penampilan, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Itu Tuhan, kami berdoa Engkau terus membarui hati kami, agar kami memiliki hati yang berkenan, hati yang menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Berikan kami hati yang percaya, hati yang taat, hati yang bertaubat, hati yang setia, dan bersikap rendah hati dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan terus menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, dan hidup kami memuliakan Tuhan sama seperti Daud. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.